Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Novalia dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Negeri IAIN Jolo dengan NIM 2531030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan dengan kata sehat. Jadi, yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan tidak cacat. Berikutnya adalah definisi hadis. Yang pertama adalah Imam Al-Suyuti. Ia mendefinisikan hadis sahih dengan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit atau kuat hafalannya, tidak syadz atau asing, dan tidak berilat atau cacat. Yang kedua yaitu definisi hadis sahih secara jelas baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujjah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur, memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan arti hadis lafaznya. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu definisi hadis sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sebagai berikut. 1. Rangkaian perawi. Dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai dengan perawi terakhir. 2. Para perawi harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikap dalam artian adil dan dhabit. 3. Hadisnya terhindar dari ilat atau cacat dan syaya atau janggal. Dan yang keempat, para perawi yang terdekat dalam sanadnya harus sejaman. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pembagian hadis sahih. A kecil, hadis sahih li zati, yaitu hadis yang syarat-syarat hadis sahih tersebut benar-benar telah terbukti adanya. Kemudian B kecil, hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li zatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat dan daripadanya. Materi selanjutnya itu tentang kehujaan hadis sahih. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalil syariah sesuai ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama ushul dan fikih. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, bukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Kemudian, materi yang terakhir yaitu tentang tingkatan hadis sahih. Tingkatan hadis sahih tergantung kepada tinggi dan rendahnya kedhabitan dan keadilan para perawinya. Berdasarkan martabat seperti ini, para muhaddisin membagi tingkatan sanad menjadi 3, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-sha al-hasanid adalah hadis yang paling tinggi derajatnya dan paling panjang rangkaian sanadnya. Yang kedua, ahsan al-hasanid yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya di bawah tingkatan pertama hadis. Tiga adalah ad'af al-asanaid yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan kedua. Dan dari segi persyaratan hadis sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan dan sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi persyaratan Bukhari saja. Dan yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja. Dan yang terakhir, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain Al-Bukhari dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.